eh, tahun 2008, eh, mertua keluarga in-law saya tinggal di namanya kota kecil tahun itu, namanya Sanglahil. Sanglahil itu posisinya 50 kilometer dari Faisalabad atau sekitar 110 kilometer dari Lahore. Kalau secara administratif itu masuk ke distrik, bukan distrik, kota Shekhupura, gitu. Jadi di sanalah saya tinggal Oke, dengan mertua. Ya. waktu itu ada kota kecil di area Sehpura gitu ya. Jadi ada kota besar Sehpura, nah situ Hmm, ada area kota kecilnya. Nah, di situ Mbak tinggal di situ ya waktu itu ya. iya, iya, Nah, tinggal di situ. waktu itu tinggal di situ berapa lama? Ada setahun, Setahun tinggal di tapi situ ya. cuman setahun itu, jadi mm, sekitar 8 bulan. 8 bulan itu sama mertua. Nah, 4 bulannya di Lahore, karena kan suami kerja di Lahore ya, Iya. di Ali Town. Itu karena beliau kan bolak-balik lumayan lah 2 jam perjalanan kereta kan. Jadi pagi banget pergi, nanti nyampe rumah udah Isya gitu. Terus kayaknya tuh gimana gitu kan. Ya, capek gitu ya, Akhirnya kasihan. Mm. mikirin juga, ya alhamdulillah gitu ya, maksudnya dia mikirin saya gitu. Udahlah, ayo, apa, saya capek pulang pergi kayak gini kan. Sementara dia tuh perlu seseorang juga untuk ngurusin dia di sana gitu kan, selama tinggal di sana. Nggak mungkin juga tinggal sendiri, misalnya nyewa apartemen apa kos-kosan gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah saya diboyong ke sana gitu. Gitu ceritanya. Nah, untuk waktu tahun itu pertama kali Mbak menginjakan kaki ya di Pakistan gitu. Mm-mm. Itu gimana Mm-mm. kesannya waktu lihat airportnya? Ini waktu itu turunnya di mana nih? Di Islamabadnya atau di Lahornya? Lahore, Di Lahore. Nah, Lahore. waktu lihat Mm-mm. airport Lahore seperti apa, terus dari lihat kota Lahore, terus ke kota tempat Mbak dan mertua tinggal, yang kota kecil itu ya. Nah, itu bagaimana tuh? Mm. Aduh, gimana ya caranya menyampaikan. Tahun 2008, eh, apa ya, situasinya itu gini. Saya selama selama itu, ya sebelum nikah itu saya sama sekali nggak ada bayangan Pakistan itu kayak apa gitu kan. Lagian belum pernah, kayaknya maksud saya tuh nggak ada grup kayak sekarang kan banyak berjamur di mana-mana gitu kan, grup tentang Pakistan gitu ya, khusus untuk hubungan Indonesia sama Pakistan itu sama sekali nggak ada. Jadi saya tahunya Pakistan itu ya negara Muslim lah gitu kan. Wah seneng kan, kayak nanti nih kayak Arab gitu, kayak apa, negara yang dengan syariat Islam gitu kan. Atau saya tuh mikirnya tuh bayangannya oke lah mungkin kayak Malaysia gitu kan, nggak jauh-jauh amat lah gitu. Padahal saya juga belum pernah ke Malaysia kayak apa gitu kan. Mungkin karena pikirannya mungkin ya sama sama aja lah kayak Malaysia kayak Indonesia gitu kan. Dulu itu masih ada penerbangan dari Singapura ke Lahore pakai SQ. Jadi ya masya Allah gitu ya, waktu ke satu nyaman lah perjalanannya, nggak banyak muter-muter juga gitu kan. Nah, waktu itu ya, jadi pas saya nyampe sana itu situasinya udah mulai sore menjelang maghrib. Suasana dingin, Januari itu kan musim dingin. Saya tuh sama sekali nggak prepare gitu. Saya tuh nggak apa ya, nggak membayangkan kalau suhunya itu, iklimnya tuh bisa sangat sangat berbeda. Saya ada alergi dingin, jadi gatel-gatel gitu seluruh tubuh tuh, ya Allah. Pokoknya kalau inget tuh memalukan sekali, kayaknya nelangsa banget. Udah lapis-lapis baju juga masih masih kerasa dinginnya, nusuk-nusuk gitu kan. Nyampe sana itu kok kayaknya ini terminal apa bandara gitu. Kok kayaknya tuh beda banget gitu loh sama yang di Cengkareng kan, sama yang di Soekarno Hatta gitu. Bandara kita. Pokoknya jauh banget lah.
Saya tuh sampai ya Allah, ini aku tuh mau dibawa kemana gitu. Saya tuh sama sekali nggak browsing negaranya kayak apa, nggak sama sekali nggak. Jadi bisa dibilang pengetahuan saya tuh nol, nol. Taksinya kalau kita keluar tuh taksi taksi yang kayaknya Mister Bean itu mobilnya lebih bagus deh daripada taksi yang di sana gitu, model-model jadul gitu kan. Jadi ya terus terang waktu saya nyampe itu shock banget, shocknya ya dengan kondisi iklim, kemudian juga ya tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu, maksudnya mungkin ya kayak yang di Malaysia atau mungkin paling nggak sama lah sama yang di Indonesia gitu kan situasinya. Ternyata wow banget, wow banget itu sih kesan saya pertama waktu landing ya. Iya. Nah, dari tahun 2008 itu gitu. Ini juga sama nih Mbak pengalamannya dengan Mbak Esa waktu itu juga pernah cerita waktu ke sana Nah, tahun 2011 juga kok kayak berasa ada di era 60-an, 80-an gitu dia nah bilang kayak gitu. Nah, betul nah betul. seperti itu ya. Nah, kalau waktu itu nih dibandingkan tahun 2008, 2011 gitu ya. Nah, dibandingkan dengan sekarang bagaimana kemajuannya? Adakah perubahan yang signifikan atau ya tidak jauh beda lah dengan tahun-tahun itu? Ah, biasa aja sih. Maksudnya mungkin ada tapi nggak terlalu, kan kalau yang di Soekarno-Hatta tuh kan progresif banget ya itunya apa pembangunan Iya, airportnya. Kalau di masif ya, Pakistan progresif. biasa-biasa aja sih. Hmm. Kerasa banget gitu Bang. Kalau misalnya kita pulang ke Indo tuh udah wah apa ini, wah apa itu. Kalau ke Lahore udah biasa aja, kayak yang ya udah biasa, maksudnya nggak ada terlalu berubah. Tapi kalau misalkan nih, kalau menurut ya, menurut Mbak sendiri, kalau dari kondisi airportnya atau infrastrukturnya nih di Lahore waktu itu ya, atau di kota tempat mertua Mbak gitu, itu sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya dan kita tuh bisa bilang gini lah, ini nih tuh layak pakai gitu, layak pakai untuk standar orang Indonesia gitu ya. Atau memang belum gitu. Maksudnya dibandingkan dengan kita ini masih jauh banget gitu loh. Itu gimana menurut Mbak Mbak Tati dari segi airport, infrastruktur dan kendaraan ya tadi yang kita bahas masalah taksi gitu. Mm-mm. Ah, so far ya nggak ada masalah sih. Selama kita bisa masuk proses dari pengecekan, ya saat kita masuk sampai airport terus pengecekan paspor, jadi pihak di bagian imigrasi segala macam sih eh, biasa aja sih lancar. Kalau dia di Soekarno kan gede banget ya kita tuh jalan capek, ini mah enggak. Jadi nyampe langsung udah ketemu tuh sama yang imigrasi, terus keluar ngambil bagasi udah pulang. Ya enaknya sih gitu, maksudnya eh, nggak terlalu banyak nunggu gitu loh di airportnya. Kalau kendaraan biasanya keluarga itu charter charter mobil, jadi kita nggak yang nyari taksi atau apa enggak. Dan itu udah nyaman lah, mereka pasti nyarinya yang kondisinya bagus, yang benar-benar nyaman buat kita untuk lanjut perjalanan dari airport ke rumah mertua. Nah, waktu Mbak tinggal di Sehpura gitu ya, itu gimana kalau bisa dideskripsikan bentuk kotanya seperti apa, fasilitasnya seperti apa gitu. Dan kalau dibandingkan Hmm. dengan Lahore itu gimana? Itu kayak langit dan bumi atau mirip-mirip atau gimana? Karena Lahore ini kan kota besar ya, sedangkan Sehpura ini kan kota kecil gitu ya. Nah, itu gimana tuh fasilitasnya, jalannya atau listrik gitu misalnya? Jadi kalau mau bicara ini khusus di kota kecil ya, kota kecil di tempat mertua saya tinggal. Jadi ah, untuk ngasih gambaran ya, saya itu tinggal, orang tua kan asli Jogja, tinggalnya di Semanu, Gunung Kidul. Kalau yang tahu daerah situ ya, itu tuh di Semanu. Jadi setiap 100-200 meter gitu kan udah ada Indomaret, ada apa gitu kan, toko-toko minimarket lah gitu, bersih ya kan, jadi nyaman lah buat kita itu untuk belanja gitu kan. Kalau di saya di tempat itu tuh nggak akan ketemu toko yang kayak gitu, apalagi pas saya nyampe
tokonya tuh di pinggir jalan, kumuh. Jadi, aduh, gimana ya membayangkannya. Mungkin kalau yang di kota, kalau Lahore kan beda ya. Lahore itu pusat pendidikan, kota pusat budaya, kota pusat kuliner, juga untuk wisata, ya kan. Jadi fasilitasnya lebih banyak. Di tempat sana ya, di tempat saya tinggal tuh ya seadanya. Rumah sakit ya, waktu saya hamil itu, ya Allah, yang namanya kondisi rumah sakitnya kayak apa ya, Han? Gimana sih? Jadi Kayak ya klinik gitu ya, klinik, klinik ya puskesmas klinik, gitu. tapi ya maksudnya nggak ada standar, ya ya seadanya gitu kondisinya itu. Nggak Oh, kayak bukan kita apa sih namanya puskesmas Mbak? gimana, enggak. Rame, pokoknya rame. Rumah sakitnya rame, rame sekali lah. Tapi Rame, iya. tapi tidak ada standar kesehatan. Jadi orang kayak ngumpul di mana ngumpul. Eh, Iya. Pokoknya ngumpul lagi di dokternya lama datangnya, perawatnya lagi sembarang ngomongnya, disuruh nunggu nunggunya Heeh. bisa berjam-jam. Banyak deh. Kalau rumah Ya, sakitnya, sepengetahuan saya kalau di Karachi dulu gitu. Lama sekali tempat pokoknya. tidurnya, tempat tidurnya juga ya di mana-mana. Nunggu juga Di ya, mana-mana. Pak Balak mau nunggu di mana ya terserah gitu kan. Terus ruangannya tuh yang kayak nggak pernah dibersihin, Dibersihkan. gimana ya. Padahal Aduh, kalau pagi pokoknya tuh mah nggak beraturan, dia kan nggak ada sekat, dia nggak ada sekat, baru nggak dia ada nggak ditempel. sekat. Dia jadi baru dia nggak ditempel, masih tempat tidur itu nggak menempel ke dinding kan, jadi modelnya itu kayak ditaruh-taruh begitu aja, kayak kalau kita bikin main-mainan rumah-rumahan gitu loh, taruh-taruh gitu aja. Nanti kalau baru kalau dibersihkan sih mungkin dibersihkan, tapi nggak sebegitunya sekali sih. Nggak sebenarnya. Ya pokoknya kalau misalnya dibandingin sama puskesmas ya, puskesmas Masih di mending. tempat kita itu tuh masih mending, yang di walaupun di pedalaman atau apa gitu kan. Ya, Entah ya, mungkin karena kondisi geografis Pakistan itu yang sering berdebu atau apa gitu kan, mungkin itu juga yang bikin apa ya, suasana tuh kayak kumuh atau kurang bersih gitu kan. Dan memang kesadaran orang untuk buang sampah juga apa ya, memang masih rendah gitu. Jadi ya cuek aja gitu, cuek aja di sana. Terus untuk fasilitas jalan segala macam, ya itulah biasa aja. Pikir aja kayak bayangin lagi di kampung atau apa gitu ya, yang pastinya nggak akan semulus di tempat lain gitu. Terus kalau listrik itu tak apa tuh, kabelnya itu simpang siur kemana-mana itu, benar-benar. Kalau iya, jadi udah ngelihat layang-layang, terus kan ada benangnya berhamburan di mana-mana itu. Jadi itu yang bikin kesan berantakan ya dari kota gitu kan. Terus drainasenya gitu kan. Itu kalau di itu ya tempat mertua yang kota kecil ya. Tapi kalau misalnya ada yang tinggal di daerah eksklusif, ya pastinya lebih tertata, lebih ini kan, lebih bersih, lebih bagus lah penataannya gitu. Kalau yang di kota kayak saya tinggal tuh, aduh,